Luar biasa. Kalau dimarahin sama orang tua, anak ngelawan. Emosi isi nendang pintu. Coba kalau dimarahin sama pacar, Anda minta maaf. Terus bilang, aku yang salah. Woi, luar biasa. Luar biasa konslet. Pas pacaran udah ngerasa cocok, nggak pernah berantem, ngobrol nyambung, nggak pernah konslet pokoknya. Tapi kalau udah nikah, kita bisa berantem cuma gara-gara AC. Pas mau tidur, satu pengen AC-nya dinyalain, yang satu pengen AC-nya dimatiin. Kalau nongkrong ngobrolnya tuh kita pura-pura bodoh aja. Bahas apa kayak gitu, misalnya bahas kalau kencing masih suka dipegangin nggak? Apa sekarang udah bisa lepas tangan gitu pokoknya. Apa aja biar tetap kelihatan bodoh. Jangan sekali-sekali pas nongkrong kita bahas kesuksesan kita. Karena kenyataannya tidak semua orang suka melihat kita lebih sukses dari mereka. Daripada cowok ganteng lebih menarik cowok humoris lah Pak Deddy. Lah, enggak dong. Iya dong. Cowok humoris itu kan suka bercanda. Oh gitu ya? Iyalah Pak Deddy. Bercandanya bikin sayang, tapi sayangnya ternyata cuman bercanda. Ya! Dinda jangan marah-marah. Namanya udah putus itu kan agak malas aja tuh Pak Deddy. Kenapa? Ya nggak kenapa sih Pak Deddy, cuman kan agak konslet aja kalau ketemu tuh. Habisnya setiap ketemu selalu nanya, kok sikap kamu berubah sih sama aku? Cah, dia nggak sadar karena diputusin sama dia, dan makanya sikap kita berubah. Lu cari yang paling aman gitu. Ya dong Pak Deddy, yang paling aman itu kan rebahan, sangat tidak beresiko melakukan kesalahan. Lagian orang rebahan itu kan nggak berarti malas Pak Deddy. Kita hanya sedang mengaktifkan mode hemat energi. Ini contoh kalau makanan ya. Kalau kita mau beli makanan terus terbuka itu nggak dibungkus, itu nggak tertutup gitu. Biasanya kita malas buat nyoba, takut kotor gitu kan. Tapi kalau wanita itu, semakin dibuka sedikit-sedikit itu, kok kita makin penasaran untuk mencoba gitu loh. Itu udah keheran, makanya itulah kekuatan daya tarik dari seorang wanita itu. Biasanya cewek yang sering kayak gini ya, kalau misalnya banyak masalah, apes terus, pasti potong rambut, buang sial katanya. Yang Kak bingung ini, apa hubungannya sial sama rambut? Itu kakek Sugiono nggak pernah Kak lihat potong rambut, hidupnya happy terus. Padahal semua masalah terjadi ya karena orang konslet satu ini. Tapi dengan entengnya dia bilang, kok orang-orang tega sih sama aku? Wih! Sinetron kalah bos. Makanya yang harus kita waspadai orang-orang kayak ini pelaku yang pura-pura menjadi korban. Ini memang agak konslet ya. Kalau anak-anak itu disuruh tidur siang, pokoknya 1001 alasan. Mungkin buat anak-anak tidur siang itu seperti sebuah tekanan gitu, sebuah beban gitu. Mereka tidak tahu kalau nanti sudah tua, bisa tidur siang itu adalah sebuah momen yang langka. Tadi kan dibilang kalau seandainya bosnya ini nggak peduli, kita udah lemur sampai konslet. Jangankan dibeliin nasi, air putih ada yang ngasih. Nah, kalau udah kayak gini solusinya cuma satu, kerja tepat waktu, ambil gajimu, terus nikmati hidupmu. Nggak bisa emang itu intinya Pak Deddy. Makanya Kak bilang, lelaki yang mencintai banyak wanita, dia berarti memahami wanita. Sementara lelaki yang mencintai satu wanita, berarti dia memahami cinta. Memang benar, tidur itu penting. Tapi masalahnya, pas kita sengaja untuk tidur, malah nggak bisa tidur itu. Tapi kalau pas nggak jamnya tidur, malah kita ketiduran. Konslet kan?
Kita sudah berusaha bersikap baik sama dia, tapi dia masih curiga sama kita. Berarti bukan salah kita dong. Iya sih. Itu artinya kan pikirannya dia yang Berarti negatif. Baru jadian dipeluk terus rebahan. Bukan rebahan di kasur, rebahan di bahu. Ini pikirannya pada konslet ini. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa rasa sayang itu tidak hanya harus dengan perkataan, tapi juga dengan tindakan. Makanya kemarin pas kita ajak ngomong tuh dia agak konslet Pak Sule. Dia baru habis putus itu sama pacarnya. Serius? Serius Pak Sule. Lalu boleh, tapi jangan aja sampai konslet itu. Kalau kita memang pengen suatu saat nanti kita belanja nggak lihat harga, makanya mulai dari sekarang kalau kita kerja ya jangan lihat waktu. Biar mereka suka sama kita harus pura-pura baik gitu. Konslet kalau gitu. Pokoknya hidup tuh kayak kopi aja. Nggak perlu pura-pura manis biar orang-orang suka sama kita. Tapi ada Pak Deddy, itu saking pengennya ketemu sama mantan itu, dia sampai sengaja kecelakaan biar bisa dijebuk sama mantan, biar ketemu sama mantan, sampai kayak gitu Pak Deddy. Karena kalau udah terlanjur cinta itu, kadang-kadang apa yang kita lakukan itu di luar logika. Dia dapat istirahat aja jarang Pak Deddy. jarang. Iya jarang. Kenapa? Pak Deddy nggak tahu, bosnya itu konslet. Ya namanya kita bawahan Pak Deddy. Kalau dikasih tugas kan nggak bisa nolak itu. Padahal di kepala itu udah bilang, aduh gitu. Tapi di mulut keluarnya, siapa gitu. Gayanya petantang-petenteng semua ditantangin. Jangan sok jago, karena yang jago itu cuma ayam jago. Yang sakti itu cuma kera sakti. Makanya kalau ada masalah jangan sok jago, kalau udah diajar nggak bisa ngomong apa nanti. Pas lagi susah-susah sama-sama, pas udah sukses malah ditinggalin. Makanya Kak kasih tahu ya buat yang udah ninggalin, kalau pelangimu sudah datang, jangan lupakan payung yang menemanimu saat hujan. Iya benar. I'm the first to say that I'm not perfect. Saat yang cewek itu nolak kita, dan dengan berat hati kita harus jawab, ya nggak apa-apa, bukan salah kamu kok. Aku aja yang terlalu berekspektasi tinggi sama kamu. Wih, itu sakit banget rasanya ngomong kayak gitu. Biasanya cowok itu buat nyaman dia dulu Pak Deddy. Apa-apa yang dimauin diturutin. Kalau udah nyaman, biasanya tiba-tiba cowok itu ngilang dah dia Pak Deddy. Iya sih. Ya kan? Makanya kita coba cara yang sama Pak Deddy. Kita turutin dulu maunya si Covid nih. Disuruh vaksin, oke. Disuruh protokol kesehatan, kita oke. Siapa tahu setelah diturutin, dia nyaman. Terus tiba-tiba ngilang kayak cowok. Karena kerja udah nggak bisa, pemasok nggak ada, kan otomatis jadi stres Pak Sule. Oh, karena stres ngerokok, kopi. Benar Pak Sule. Masalahnya sekarang uang buat beli rokok sama kopi nggak ada Pak Sule. Dia nyari makan aja udah susah. Ya, buat makan aja susah, apalagi buat beli rokok. Makanya Kak bilang di situasi seperti ini harus ada bantuan biar masyarakat nggak konslet. Biar nggak apa? Biar nggak konslet. Kalau menurut Kak ya, kalau sikap seseorang berubah sama kita itu jangan langsung menyalahkan orangnya. Belum tentu karena dia, juga bisa aja karena kesalahan kita. Karena kenyataannya orang itu bisa berubah karena dua hal Pak Deddy. Yang pertama itu karena pemikirannya terbuka, yang kedua karena hatinya terluka.